And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Kemudian untuk kompetensi dasar dan tujuannya akan disampaikan oleh Ibu Lindi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar beserta indikator. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar beserta indikator yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu memahami tata cara umroh dan haji, kemudian mendemonstrasikan tata cara umroh dan haji. Indikatornya apa? Yang pertama, menyebutkan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, menunjukkan dasar hukum haji dan umroh. Ketiga, mengidentifikasi syarat haji dan umroh. Kemudian mengidentifikasi rukun haji dan umroh. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama, dapat menyebutkan pengertian haji dan umroh. Kemudian dapat menunjukkan dasar hukum haji dan umroh. Kemudian dapat mengidentifikasi syarat dari haji dan umroh. Kemudian dapat mengidentifikasi rukun dari haji dan umroh. Kemudian dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai haji. Nah, sekarang Ibu akan mengaitkannya dulu antara haji dan umroh. Haji dan umroh sebetulnya masih sama, yaitu sengaja berkunjung ke Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah. Hanya saja perbedaannya pada waktu pelaksanaan. Kalau ibadah haji dilaksanakan pada waktu tertentu saja, sedangkan umroh bisa dilaksanakan pada kapan saja. Oke, baik, di sini ada pengertian dari ibadah umroh. Seperti yang telah dijelaskan, umroh dan haji itu sama-sama berkunjung ke Baitullah. Jadi di sini secara bahasa umroh itu sengaja berkunjung ke Baitullah. Dengan maksud apa? Dengan maksud beribadah kepada Allah. Ibadahnya yaitu dengan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari umroh. Ada yang tahu pengertian dari umroh? Masih lupa lagi, Bu. Masih lupa? Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Umroh ini sebetulnya sama dengan haji secara bahasa, yaitu apa? Sengaja berkunjung ke Sengaja berkunjung ke Baitullah. Dan umroh haji ini sejarahnya dulu itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu pada zamannya Nabi siapa? Ada yang tahu? Lupa lagi? Lupa lagi, Bu. Pada zaman Nabi Ibrahim Salam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ini, tata cara pelaksanaan haji itu banyak yang mengubah oleh manusia. Jadi belum disahkan, artinya belum ada dasar dalil hukumnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka Allah menurunkanlah ayat Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 97. Ya, pada bawah Al-Quran semuanya.
haji ini diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam. Barang siapa yang memasukinya, yang di sini adalah Baitullah atau rumah Allah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi memang di ayat 97 ini Quran surat Ali Imran telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang ibu tanya, ibadah haji termasuk rukun Islam yang berapa? 4, Yang 5. lima. Ya, rukun Islam yang Lima. itu melaksanakan ibadah Haji. bagi yang Mampu. Oke. Kemudian mungkin nanti tata cara atau rukun akan disampaikan oleh Ibu Anin. Dipersilakan Ibu Anin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun umroh. Yang pertama yaitu Islam. Yang pertama yaitu Islam, ya, berarti yang diwajibkan melaksanakan haji dan umroh itu hanya untuk umat Islam, berarti yang non Islam itu tidak boleh melakukan umroh. Yang kedua yaitu balik. Balik itu apa? Ada yang tahu nggak? Balik itu apa? Lupa lagi, Bu. Balik itu dewasa. Atau bisa juga sudah bisa membedakan antara yang baik dan tidak, ya. Kemudian yang ketiga itu merdeka. Ada yang bisa menjelaskan merdeka itu, yang dimaksud merdeka itu apa? Enggak, Bu. Bebas? Bukan hamba sahaya, Bu. Bukan hamba sahaya, ya, betul sekali. Yang selanjutnya yaitu berakal. Berakal itu berarti sehat atau tidak gila, ya. Berarti yang melaksanakan haji atau umroh itu harus yang berakal, ya. Kemudian yang kelima itu puasa atau mampu. Seperti rukun Islam yang kelima, apa coba bunyinya seperti apa? Melaksanakan ibadah haji jika Mampu. yang mampu. Berarti yang mampu, yang sudah mampu atau yang sudah puasa itu dianjurkan untuk melaksanakan haji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rukun. Yang pertama itu ada ihram. Ihram itu apa? Ada yang tahu nggak? Ihram itu apa? Lupa lagi, Lupa Bu. lagi. Ihram itu niat mengerjakan ibadah haji dan umroh. Dan yang kedua itu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali. Yang ketiga yaitu sa'i. Kelihatan nggak? Sa'i. Kelihatan, Bu. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Safa hingga ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu menghalalkan apa yang diharapkan pada waktu Ihram. Contohnya apa saja? Yang pertama, memotong Kuku. Kedua, memakai penutup Wajah. Yang ketiga, memakai sarung tangan dan Kaos kaki. Ya, betul sekali. Nah, ini dihapus dulu ya, nggak kelihatan. Ya, Bu. Dan yang terakhir itu tertib. Yang dimaksud tertib di sini itu apa? Yang dimaksud tertib itu dari mulai ihram hingga tawaf,
dicontohkan oleh Ibu Rindi. Baik, silakan Ibu Rindi. Oke, terima kasih kepada Ibu Anin. Baik, di sini Ibu akan mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Sebelumnya, perbedaan antara ibadah haji dan umroh itu dalam rukunnya itu yang pertama, kalau haji itu ada wukuf, sedangkan umroh itu tidak ada, ya, seperti itu. Boleh dibantu Ibu Anin ambilkan ininya. Ini. Anak-anak, di sini kalian bisa lihat ini apa? Coba tebak. Kotak hitam, Bu. Kotak hitam. Terus apa lagi? Ka'bah. Ka'bah. Apa lagi? Ada yang tahu ini apa? Miniatur Ka'bah, Bu. Nah, betul ya. Ini adalah miniatur dari Ka'bah. Ini ya. Di sini bisa dilihat ini apa? Perumpamaan miniatur dari Hajar Aswad. Hajar Aswad. Baik, di sini Ibu beserta Bu Anin akan mempraktekkan secara miniaturnya bagaimana pelaksanaan ibadah haji, begitupun umrah. Sebelumnya coba disimak dulu ya, perhatikan, jangan Iya, ada iya, yang Bu. Nah, di sini bisa dilihat ini berpakaian warna Putih. Nah, ini itu termasuk ke dalam rukun yang pertama, yaitu Ihram. Ihram itu ditandai dengan pakaiannya yang serba Putih. Nah, bisa dilihat ya, di sini tidak memakai Kopiah. penutup kepala atau kopiah ya. Kemudian tidak memakai sarung tangan. Nah, untuk perempuannya di sini itu sekarang dibolehkan memakai baju atau gamis yang berwarna putih asal tidak menutupi telapak tangan. Paham? Oke, yang kedua yaitu rukunnya adalah tawaf. Sebelumnya Ibu minta tolong boleh nggak? Coba siapa yang mau tolongin Ibu sini? Saya, Bu. Sini minta, boleh. Pegangin ya. Nah, tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad. Barisan pertama atau paling depan biasanya itu oleh perempuan Perempuan. dan disusul oleh laki-laki. Nah, di sini ya sebanyak 7 kali. Nah, udah, terima kasih ya. Seperti itu ya. Paham nggak mengenai tawaf? Paham. Kemudian ada sa'i. Nah, sa'i itu seperti yang dijelaskan tadi, berlari-larian kecil dari Bukit Sopak ke Bukit Marwah. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok dan kelompoknya itu ada 2 ya. Satu kelompoknya 3 orang. Di sini ada 6 kan? Jadi satu kelompoknya 3 orang ya. Untuk tugasnya akan dijelaskan oleh Ibu Rindi. Baik ya anak, tugasnya yang pertama kalian mendemonstrasikan atau mempraktekkan seperti yang tadi Ibu Anin dan Ibu Rindi jelaskan. Yang kedua yaitu nanti Ibu Anin akan membagikan kalian kertas kecil ini yang isinya itu ada rukun-rukunnya dan kalian cocokkan dengan gambar di sini. Paham tidak? Paham, Bu. Baik, kelompok siapa dulu yang akan maju? Apa Ibu aja yang pilih? Ibu aja. Ibu aja. Oke, kelompok yang pertama ada Miftah, Peggy, sama Nur Fitriani. Baik. Silakan tuh ke depan untuk mempraktekkan di sini ya. Ini perumpamaan Ka'bahnya. Bagaimana? Demonstrasikan atau mempraktekkan, kalian juga menyebutkan ini bagian dari rukun haji atau umroh yang mana. Paham nggak? Iya, Bu. Silakan. Yang pertama ada rukunnya ihram. Ihram itu menggunakan pakaian serba putih. Kalau untuk perempuan boleh yang dijahit tetapi tidak boleh Menutupi telapak tangan. Kemudian juga berniat ya Bu. Iya, Berniat untuk umrah atau haji. Terus yang kedua kedua ada tawaf. Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Bagaimana berkeliling Ka'bah seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Ya, sok bagaimana? Ke sini atau ke sana, Bu? Nah, untuk tawafnya berlawanan
Kemudian ketiga ada sa'i. itu Lari lari kecil dari Bukit Bukit Soba Soba ke ke Bukit Marwah. Marwah. Sebanyak Sebanyak 7 7 kali. kali. Yang keempat keempat ada ada tahalul. Tahalul itu menghalalkan yang sebelumnya diharamkan ketika ihram. baik, terima kasih. Sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Kemudian yang kelompok kedua kepada Anggi, Tina, sama Hasnah disilakan. Dijelaskan ya seperti kelompok pertama. Di sini ada syarat dan rukun. Dijelasin semua ya, Bu. Yang rukunnya aja. Oh, yang rukunnya aja. Di sini ada ihram. Ihram itu Memakai baju kain, memakai kain putih. serba putih. Kemudian Dengan niat dengan niat melaksanakan ibadah haji haji dan umroh. Lalu di sini ada tawaf. Tawaf itu cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. dimulai dari Yang berlawanan Hajar Aswad. Gimana praktekkan, coba dipraktekkan. Seperti apa? Hajar Aswadnya di mana? Coba lihat dulu hajarnya. sebelah sana, Bu. Ya. Bagaimana posisi perempuan dan laki-laki? Kebalik ya. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Nah, ya bagus. Ini Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, selesai. Kemudian Ada sa'i. Sa'i itu ber berlari dari bukit Safa Marwah sebanyak sebanyak 7 kali. Lalu di sini ada tahalul. Tahalul itu menghalalkan apa yang segala sesuatu yang diharamkan. pada waktu Haji dan umroh. pada waktu ihram. Oke, yang terakhir ada yang terakhir ada tertib. tertib Tertib itu Berurutan. berurutan. Baik, terima kasih. Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua, kelompok ini ya. Senang kita semua. Nah, baik, itu tadi cara pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh. Sebelumnya ya, di sini ada tawaf. Nah, ketika tawaf itu harus sambil membacakan kalimat talbiyah. Ada yang tahu kalimat talbiyah? Tidak. Ada ya? Bunyinya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika laka. Nah, ketika tawaf itu kita sambil melambaikan tangan kiri ya. Sambil melambaikan tangan kiri sambil mencium seperti ini. Dengan membaca kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Seperti itu. Coba Bu Hanin tolong disimpan di sini, pegangin dulu ya. Nah, gini ya. Ini Hajar Aswad. Seperti ini dan disunahkan karena ibadah haji umroh itu banyak sekali jemaah yang hadir, maka kita disunahkannya seperti ini aja tidak apa-apa. Lebih bagusnya kita mencium langsung Hajar Aswad. Tapi seperti ini pun tidak masalah. Paham ya? Paham. Misalnya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Aja 7 kali. Mungkin nanti tugas selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Anin. Silakan Bu. Masih sama dengan kelompok yang tadi ya. Tiga orang. Iya, satu kelompoknya 3 orang kan? Iya, Bu. Nanti kalian maju ke depan, kemudian menempelkan tulisan ini sesuai dengan gambar yang ada di depan. Baik, Ya, Bu. Baik, Bu. Boleh dari kelompok yang pertama dulu. Nanti kalian pilih di sini ya.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. dan merupakan rukun Islam yang Lima. dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Ya, bagi yang Mampu. Dengan catatan bagi yang mampu. Nah, dengan mempelajari haji dan umroh ini, kita sebagai umat Islam harus cinta terhadap sejarah, terhadap perjuangan dari nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah mencetak sejarah mengenai haji maupun umroh. Mungkin itu yang dapat Ibu Rindi sama Ibu Ani sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk minggu depan Ibu minta kalian untuk merangkum hasil dari pembelajaran kali ini dan dikumpulkan kepada AM. Ya, Baik, Bu. dicukupkan saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.